ukuran 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram, Ibu. Untuk sementara waktu, ukurannya itu yang saya produksi. Demikian, Ibu. Berarti kalau yang kopi premium itu sekarang masuknya ke kemana, Pak, di distribusiinnya, Pak? Kebetulan saya ada semacam rumah singgah ya di rumah saya gitu. Jadi banyak bule yang lewat yang singgah gitu. Dari sana saya coba menjualnya yang kebetulan yang pangsa pasar kopi premium saya itu semua ke bule-bule atau ekspatriat yang memang tinggal di Buleleng, Ibu, dan Bali pada umumnya begitu. Kalau kapasitas produksi nih, Pak, kalau untuk yang kopi premium itu kira-kira sebulan itu bisa berapa ya, Pak? Ini ada beberapa gini, Bu, stok yang kami punya gitu. Ada Arabica Golden Honey, itu yang kami punya stoknya sekarang itu sekitar kurang lebih 4 ton sampai 5 ton lah di satu tempat gitu. Terus ada Robusta Kejapa Natural, itu sedikit, cuman paling 1,5 ton, Ibu. Terus ada premium, ada Arabica Asalan. Arabica Asalan kita ada stoknya sekitar 1,5 ton. Ada Arabica SP, itu ada stoknya sekitar 750 kg. Ada Robusta Asalan, ini banyak, Ibu, hampir 20 ton masih ada gitu. Saya jual dalam bentuk kebanyakan yang sudah roasted, Bu, yang sudah roasted bean gitu. Maaf Pak, itu tadi per bulan ya Pak ya? Enggak, maaf, saya ulang ya. Untuk produksi per bulannya, untuk yang kelas ekonomi itu sekitar 1 sampai 1,5 ton, Bu. Kalau yang premium masih kecil, Ibu, nggak sampai 50 kg sebulan. Gitu, Bu. Oke, Pak. Mungkin Bu Hesti ada mau nambahin, Bu? Oh, terima kasih Bu Tere, tadi sudah detail sih ya dari Kejapa Coffee. Nanti untuk detailnya nanti mungkin izin Pak Nurdin, nanti kita akan bikin WA group langsung dengan kopi Kejapa barangkali ya. Mungkin boleh. Di sini izin dari Pak Yoga BNI Pusat ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan rencana kita barangkali mempercepat akses pasar untuk teman-teman pelaku di sini. Barangkali Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Siap. Terima kasih Bu Esti. Salam kenal Bapak Ibu. Perkenalkan saya Yoga dari BNI Kantor Pusat. Ini mitranya Bu Esti di sini posisinya ya. Mungkin untuk kami yang pasti tadi sudah sempat dijelaskan Bu Esti kalau punya rak Elevania Mart. Sudah kah? Sudah ya. Di belakang gambarnya di sini. Oh iya, di belakangnya Bu Esti itu ada gambar Elevania. Jadi kita kerja sama-sama Bu Esti untuk menaruh rak-raknya itu di kantor-kantor kami. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ingin melakukan perluasan akses pasar. Kalau mau lewat offline, bisa lewat nanti Elevania dan bisa di kantor BNI. Nanti kalau Bu Esti ngasih lampu hijau, kita jalan di Bali lah. Jadi Bapak Ibu akan jualannya di kantor cabang kami yang ada di Pulau Bali gitu. Kalau dikasih lampu hijau Bu Esti ya, kalau sekarang di Jakarta sudah bisa. Terus mungkin sebagai tambahan, ini beberapa memang sudah kerja sama BNI kalau saya nggak salah ya, yang strawberry frozen. Kemarin saya sempat datang ke ke tempatnya Pak Wayan bareng sama Pak Bambang ya. Terus yang kerajinan juga kalau nggak salah kami sudah pernah datang ke sana juga. Jadi beberapa sudah jadi mitra kami sih sebenarnya. Mungkin untuk yang belum dan berminat kerjasama dengan BNI, baik nanti mau akses permodalan dari kami, ataupun mau perluasan pasar lewat Elevania yang akan ditaruh di cabang kami siap support. Mungkin kalau dari saya itu aja. Bu Esti, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yoga. Jadi nanti tanggal 28 kami dengan teman-teman BNI Jakarta akan beranjang sana ke tempat Bapak Ibu sekalian ya Pak Nurdin. Harapannya kita juga ingin mempercepat akses pasar. Tentunya setidaknya sudah berbasis digital tadi yang disampaikan Pak Yoga. Nanti kalau di kantor pusat di Jakarta itu ada 10 titik yang sudah ada Elevania Mart. Jadi nanti dari para Bapak Ibu
Bu, teman-teman di BNI itu ketika ingin cemilan atau kangen produk-produk UMKM biasanya langsung ngambil tapi bayar sih kayak cashless semuanya. Nanti videonya saya japri ke teman-teman, video nanti bisa dilihat kembali. Terima kasih Pak Yoga. Waktu saya kembalikan ke Pak Nurdin barangkali. Ya Pak, juga nanti mungkin pada saat acara business meeting di Bali akan ketemu ya. Cuma kan ketemu. Betul, Pak. Saya dengan Bu Tere mau ke sana dengan Pak Yoga juga. Oke, sip. Mau makan itu strawberry frozen katanya enak. Ya di sini ada strawberry frozen, di sini juga ada kerajinan anyaman bambu. Tadi anyaman bambu sudah berbicara belum Pak Indra? Belum, Pak. Ya, maaf, boleh mungkin diceritakan sedikit. Ya, silakan. Indra masih silent itu Pak. Mute-nya masih nyala Pak Indra. Ya, selamat siang Bapak sama Ibu semua. Perkenalkan nama saya Putu Indrayana. Saya dari 3 Wase, desa tua yang ada di kawasan Baliage. Saya buka usaha kerajinan bambu. Awalnya saya bekerja di Kejapa Kopi, Bapak Ibu. Kejapa Kopi itu senior saya, bos saya. Saya bikin kerajinan bambu yang berbentuk macam-macam. Dan ukuran juga macam-macam. Ada ukuran dari kecil, size kecil, sampai ukuran L juga ada. Terus bentuknya juga banyak. Ada bentuk bulat, kotak. Dan intinya bisa request, Bapak Ibu. Bisa request. Warna juga bisa pilih, juga bisa isi nama. Itu prinama semua. Terus juga custom apapun yang diinginkan itu yang berusaha kita buat, seperti Udah berhenti. Halo Pak Indra. Mungkin ada kesalahan teknis Pak Nurdin. Ya, sinyalnya biasa. Kalau buleleng sinyal biasa. Oke. Pak Nurdin, maaf saya Bambang dari Bapak atau Ibu bisa tertarik ataupun melirik, nanti bisa ditanyakan secara langsung. Sebentar ya Pak Bambang. Oke. Oke, tadi Pak Indra suaranya hilang Pak Indra. Mungkin karena sinyal. Mungkin bisa diulang sedikit di poin terakhir aja Pak Indra. Mungkin itu sedikit gambaran dari kerajinan bambu 3 Wase. Nanti seumpama ada yang ingin ditanyakan atau yang melirik, Bapak atau Ibu, nanti bisa ditanyakan langsung lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih Pak Indra. Iya, sama-sama Bapak. Ada tanggapan dari yang lain? Boleh Pak, saya mau tanya sedikit untuk yang kerajinan bambu, Pak Indra. Sebelumnya salam kenal, saya Devita dari exporthub.id. Saya mau menanyakan Pak, untuk biasanya kapasitasnya dari sebulan itu kira-kira berapa banyak ya Pak? Dan satu hari itu bisa menghasilkan SKU berapa banyak gitu? Dan modelnya itu saat ini sudah berapa banyak kira-kira, dan pemasarannya seperti apa ya Pak untuk sekarang ini? Terima kasih Pak Indra. Iya, terima kasih Bapak, Ibu. Kalau produksi kita dalam satu hari bisa sampai 5 biji sehari, Bu. Itu tergantung nanti produk apa yang kita buat, berapa ukuran yang kita buat. Kalau ukurannya lebih kecil atau lebih simpel, itu kita bisa selesaikan 10 atau 15 barang. Nanti kalau barangnya sulit, itu paling 5 atau 3 barang dalam satu hari. Paling kita bisa selesaikan barang sebanyak 200 biji dalam waktu 2 minggu. Tapi itu kita kerjanya berkelompok, kita saling support, saling bantu sama pengrajin lain. Intinya kita di satu desa, kita jalin kerjasama. Walaupun beda-beda kelompok, tapi kita tetap kerjasama. Selama ada order kita bagi, itu Ibu. Terus apa lagi? Kalau pemasaran kita online, Bu. Sekarang online. Offline juga ada, Bu. Kalau online kita pemasaran lewat IG, FB, dan WA. Itu. Tapi FB yang paling banyak masuk ordernya, Bu. Terus karena kita anggap lumayan lama, kita udah sama-sama pelanggan, kita saling sharing nomor, Bu. Nanti ada saling minta nomor, nanti ada yang menghubungi kita gitu.
Terus ada yang lewat karena kita di pinggir jalan, banyak sih yang lewat-lewat ngelirik terus dia mampir, terus mereka minta sampel, langsung beli sampel, dan itu mereka promosikan ke teman-teman mereka. Jadi itu untuk pemasarannya, Bu. Ya, saya tambahin sedikit ya Bu Devi. Yes. Ya sebenarnya di Bali Age ini tuh banyak kelompok, ada beberapa desa itu yang juga pengrajin bambu gitu. Iya, betul. Yang dihasilkan itu juga bervariasi, macam-macam dari untuk hiasan lampu, dinding dan segala macam itu juga ada gitu. Iya. Nah, kalau untuk yang dikelola oleh Bumdesma, mereka sudah bisa jual melalui Tokopedia juga ada, sudah ada akun Tokopedia. Itu di Bambu Bali Age nama di Tokopedianya, mungkin bisa dicek di situ nanti ada gitu. Jadi sebenarnya pengrajin di Bambu Bali Age ini cukup banyak gitu. Ada 3 desa ya Pak ya, Indra ya? Iya betul. Tapi yang dominan 2 desa Pak. 2 desa ya, yang dominan. Dominan paling ramai itu 2 desa gitu. Itu tambahan sedikit. Berarti saling berkolaborasi gitu ya Pak, antara satu desa dan satu lainnya. Kalau boleh tahu Pak, saat ini di pendistribusiannya itu udah masuk ke ranah lokal, baru lokal atau sudah ke global ya Pak? Sementara masih lokal Bu, masih lokal. Lokal ya? Sebali, sebali. Dari kalau di luar Bali sih lokal ada. Pulau Bali masih Mbak? Iya, lokal Pulau Bali. Ya, Pulau Bali aja. Kalau untuk luar Bali kita belum mampu, belum punya pemasaran secara segitu Bu. masih kurang paham gitu Bu. Mudah-mudahan dengan adanya 13 produk unggulan ini, mudah-mudahan investor tertarik, Bapak atau Ibu bisa bantu nanti pemasarannya bisa lebih dikenal. I see. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Berarti saat ini untuk SKU-nya ada 13 macam produk ya Pak. Di luar itu kita bisa custom ya? Iya, betul. Oke, thank you Pak. Thank you Pak Nurdin. Iya. Sama-sama Bu Devi. Pak Bambang mungkin silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih kepada Pak Nurdin dan kepada semua peserta yang hadir di breakroom ini. Perkenalkan, nama saya Bambang dari makeinindonesia.com. Saya tadi ingin melanjutkan pertanyaan tertarik untuk produk gula Padawa ya ke Pak Arya. Nah, tadi disebutkan kalau produk Bapak itu dalam bentuk, kalau bentuknya ya, itu kan berupa batok ya Pak ya, padat. Kemudian ada yang gula semut. Kemudian juga ada yang liquid, cair. Nah, kira-kira yang dari 3 bentuk itu yang reguler Bapak produksi atau teman-teman di sekitar industri kecil yang Bapak untuk produksi gula Padawa itu komposisinya bagaimana Pak? Boleh kami tahu? Antara yang batok bulat, kemudian yang semut, sama yang liquid atau yang cair itu. Ya, kalau untuk sementara ini yang paling banyak sebenarnya kan yang gula batok Pak, karena kan langsung mengena ke pemasaran ke menengah ke bawah, ke warung-warung itu ya, yang paling banyak. Cuman karena kemarin itu pembeli yang langsung ke petani itu tidak ada, sampai barang menumpuk dan lain sebagainya, makanya saya coba deh inovasi bantu petani biar lebih awet, biar gampang juga memasarkan. Coba kita bentuk gula semut. Nah, setelah saya jadikan gula semut, memang gula semut yang banyak juga kami jual. Ada yang komposisi yang terbanyak gula batok karena untuk ke kelas menengah, untuk warung jajanan dan lain sebagainya. Nah, untuk gula semutnya sudah mulai entah ke kantor atau bahkan sampai ke Jawa Barat juga. Saya juga punya langganan dan sampai sekarang terus ordernya repeat order lah terus ininya gitu. Kalau untuk yang liquid bagaimana? Berdasarkan pesanan saja? Kalau yang liquid untuk sementara ini pesanan saja, karena kan waktu saya bikin liquid itu karena seperti iklan-iklan loh Pak. Kami awalnya coba-coba. Nah, ternyata diminati, dan sebelum pandemi itu
Sudah sempat di KP-KP yang ada di daerah Denpasar, sudah sampai saya itu menyuplai kalau per bulan hampir 20 sampai 30 liter per bulan. Baru satu KP itu yang saya dapat kemarin tuh. Nah, datanglah pandemi, semuanya enggak bisa buka, sementara putus. Gitu, Pak. Nah, untuk kembali ke gula batok, Pak, itu pemasaran hanya baru di Bali atau udah pernah keluar atau di Buleleng atau daerah mana, Pak? Kalau khusus gula batoknya aja masih di seputaran Bali, Pak. Area di Buleleng semua masih di Pulau Bali. Kalau yang gula semutnya baru kami jual sudah bisa keluar. Karena kan sudah kami kemas kan. Kalau gula batok di samping terlalu berat kan, area ongkos kirimnya terlalu berat. Kadang gampang meleleh, Pak. Melelehnya itu yaitu karena kadar air gula batok kami itu lebih tinggi kan. Lebih tinggi. Itu. Kalau boleh tahu ini penjualannya dalam satuan batok atau dalam satuan berat, misalnya 0,5 kilo, 1 kilo atau bagaimana? Pernah nggak dilakukan seperti itu? Biasanya, nah kalau yang gula batok itu Pak biasanya per gram ya. Artinya kalau satu batok itu biasanya karena kan kami menyesuaikan di petani. Kalau di petani satu batok itu biasanya satu itu biasanya 50 gram, 500 gram, setengah kilo. Setengah kilo ya. Ya, setengah kilo. Kurang lebih setengah kilo. Kadang-kadang 500 lebih dikit gitu. Berarti dua pasang apa namanya? Satu batok itu satu batok kurang lebih itu setengah kilo ya. Setengah kilo. Kalau setengahnya itu paling 250, kadang 260 gitu. Ya. Ini maaf kalau mungkin saya tadi belum tahu, boleh tahu untuk kapasitas masing-masing produksinya, Pak? Karena gini, Pak, kalau gula batu, kami kan mengambil di petani itu langsung ngambil yang batok. Saya ambil dulu batok di semua petani, baru kami proses ke gula semut. Dan penyusutan dari petani itu ke gula semut itu biasanya 30%, Pak. Ini kadar airnya sampai 30% penyusutan. Biasanya 500 sampai 700 kilo. Sebelum pandemi ya, Pak. Kita bicara sebelum pandemi dulu, Pak. Okay. Kalau setelah pandemi ini karena itulah penurunan penjualan. Jadi gula batok masih tersebar di sini aja, Pak. Artinya udah kita jual gula batok aja biar lebih cepat ininya. Oke. Sekalian nanya lagi ya, Pak, maaf. Dari gula batok tadi ada penyusutan 30% ya kurang lebihnya. Ke gula semutnya. Dari gula batok ke gula semut. Pas di proses produksinya itu, Pak. Karena kami ini gula batok kita ambil di petani, kita pilih. Setelah kita pilih di tempat produksi, baru kita bikin gula semut. Ya. Jadi kita kalau di daerah di luar Pulau Bali biasanya kan gula semut itu langsung pas pembuatan gula matang langsung di tempat dibikinnya, Pak. Nah kalau kami ini karena kami pernah menjadikan artinya air niranya kita ambil, kita olah di tempat produksi, tidak bisa jadi gula, Pak. Artinya tetap meleleh, tidak bisa dicetak. Artinya tidak bisa jadi gula semut. Makanya untuk mengakali itu kami ambil di masing-masing petani. Jadi kita cek di petani, kita jaga kebersihan, kita kasihlah step-step daripada produksinya, jangan sampai intinya bersih, jangan sampai ada campuran apapun, baru kita ambil. Nah setelah di tempat kami yang dipilih gula-gula batok itu yang sudah kami pilih, baru kita jadikan gula semut. Kita proses ke gula semut. Terima kasih. Nah, idealnya ya kalau dalam skala produksi normal itu bisa berapa, Pak, untuk kapasitas produksi dari gula semut itu sendiri? Untuk sementara 200 sampai 300 kilo bisa, Pak, per bulan. Per bulan. 200 kalau sampai normalnya, 300 kilo. Ya, untuk gula semutnya. Itu udah dalam bentuk kemasan atau masih dalam raw gula semut itu belum dikemas? Belum dikemas. Masih curah. Okay. Masih curah gula semutnya.
untuk pemasarannya sudah pakai kemasan atau tetap masih Sudah, curah dalam? sudah pakai Per kemasan. berapa itu Pak kemasan? Ada yang 75 gram, ada yang 150 gram, ada yang 200 gram, 400 gram, dan 1 kilo. Karena kita menyesuaikan di ini ya Pak, menyesuaikan di kemasannya. Karena ternyata kemasan anggap yang 200 gram. Kenapa saya bikin 200 gram? Kenapa enggak 250? Kemasan yang 250 itu saya jadikan yang ada di pasaran, saya masukkan gula semutnya, ternyata terlalu penuh Pak, nggak bisa nggak bisa di-sealer jadinya, jadi saya kurangin. Itu. Oke, sementara dari saya itu dulu Pak Oke, Pak. Arya. Terima kasih, Pak. Demikian Oke. saya sampaikan terima kasih juga ke Pak Nurdin. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin yang lain ada mau kasih tanggapan, di sini masih ada strawberry frozen juga ada. Pak Nurdin, mohon maaf, izin mungkin saya pengen nambahin sedikit sebagai closing ya, karena saya masih jalan-jalan juga nih ke breakout room yang lain, karena saya sip. Kalau dari saya, pada dasarnya si grup atau perusahaan induk dari Shopee ya Pak, salah satu platform juga di Indonesia, itu kami pada dasarnya siap untuk mensupport para produsen di Kabupaten Buleleng untuk bisa lebih mengembangkan lagi pemasaran produknya gitu, tidak hanya untuk di area Bali, tapi juga harapannya bisa ke seluruh Indonesia dan juga untuk go ekspor juga begitu Pak, karena kami dari Shopee juga kami punya beberapa program untuk bisa go ekspor. Nah barangkali mohon izin juga ke depannya mungkin saya akan japri satu-satu barangkali ya Pak, untuk bisa ngobrol lebih lanjut dan juga untuk mengeluarkan program-program dari Shopee sendiri. Barangkali begitu Pak dari saya. Mohon izin untuk pamit ya. Terima kasih untuk Terima kasih Bu Nita. Ya, jadi ini Bapak-bapak dikasih peluang cukup besar ini. Jadi nanti mohon diskusi lebih lanjut dengan masing-masing Bapak-bapak dan Ibu yang ada di sini ya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk yang lain? Mungkin dari frozen strawberry mau diceritakan, ada yang bisa disampaikan Pak? Suaranya belum muncul, Pak. Ya. Ini suaranya nggak ada, Pak. Nggak keluar suaranya. Ya, mungkin yang lain ada tanggapan untuk produk yang lain? Mungkin ada kendala teknis dengan Pak Wayan Seria. Saya tidak Pak, coba Pak Wayan Seria mohon monitor. Atau mungkin Pak Wicak bisa menjelaskan. Terkait produk stroberinya Pak ya? Ya. Mungkin stroberi yang ada di Kabupaten Buleleng itu sangat unik sekali karena kualitas premium itu ukurannya bisa sampai segini Pak. Jadi yang ukurannya sekian dijual ke hotel-hotel dan restoran di Bali Selatan. Dulu sebelum pandemi mungkin mereka bisa sampai kekurangan stok, sedangkan kondisi sekarang sedang kelebihan stok seperti itu. Cita rasanya mungkin bisa saya gambarkan, kalau yang besar itu dominan manisnya sedikit asam, tapi yang ukuran kecil, seukuran jempol kita itu biasanya dijual ke lokalan. Kalau yang sudah besar, yang premium itu ke tempat-tempat yang lumayan. Cuma selama ini proses penjualannya masih di Bali saja, belum sampai ke luar. Mungkin sedikit saya beri gambaran jika mungkin teman-teman di sini ingin mengunjungi strawberry frozen yang ada di Buleleng, mungkin nanti akan disuguhkan minuman olahan dari strawberry frozen itu yang langsung di blender dijadikan jus, jadi fresh juice tanpa campuran gula, murni rasanya strawberry seperti itu. Mungkin Pak Wayan Seria sudah tampil bisa menjelaskan secara umum tentang strawberry apa? Masih belum ada suaranya Pak Wayan?
Halo Pak Wayan. Oke, kayaknya ada kesalahan teknis nih Pak Wicak. Ya, mungkin demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan. Dewi izin bertanya, Pak Wicak. Ya, Kalau untuk packagingnya sendiri seperti apa, Pak? Untuk Mas. strawberry frozen. Sementara masih packing plastik gitu, Bu. Masih sederhana. Mungkin di bawahnya diisi karton agar buahnya tidak cepat busuk. Oh, jadi jualnya itu bisa per karton gitu ya, Pak? Bisa. Oke. Dari yang lain kira-kira ada yang mau ditanggapi? Mungkin saya sedikit Pak Nurdin bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Tadi Ibu Levita sudah interest dengan Kejapa Kopi, nomor WA sudah saya berikan. Terima kasih banyak atas atensinya. Begitu. Yang mau saya tanyakan di sini mungkin yang ini adanya. Yang untuk belajar ekspor itu, Pak. UKM mendunia ya. UKM mendunia ya. Oke. Ya Pak, saya sangat tertarik sekali untuk bisa ikut kelas lah yang dilakukan nanti oleh UKNA, bagaimana tata caranya dan bagaimana syaratnya. Kira agar ya mungkin dengan anak-anak bisa mengikuti kelas itu. Begitu Pak, terima kasih.
Oke. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ini luar biasa ya. Ada lagi Pak? Ya, ini sangat menarik sekali Pak. Terima kasih sekali. Saya ini mungkin satu clue yang buat mimpi saya yang selama ini begitu. Mudah-mudahan kerjasamanya bisa berlanjut Pak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mungkin bisa ditunjukin ininya Pak, kemasan kopi Bapak seperti apa? Oke. Ada berapa macam kemasan? Ya. Jadi ini kejapa ada Pak. keranjang ya? Ya, semua kemasannya pakai keranjang Pak. Jadi karena di desa saya adalah desa pengrajin gitu, saya coba mengawinkan antara kerajinan dengan produk saya gitu Pak. Saya baru produksi yang 250 gram, 500 gram seperti ini dan juga yang 1000 gram Pak. Baru itu saja. Dan kemasannya sama semua. Coklat Pak. Jadi nggak perlu menggunakan plastik ya Pak? Tinggal ditenteng aja dengan keranjang gitu ya? Benar-benar, ya. 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 Jadi kita kerjasama juga sama pengrajin Pak, mengangkat kerajinan juga begitu. Oke. Mungkin kalau Pak Arya bisa ditunjukkan kemasannya Pak Arya? Mungkin sedikit gambaran Pak Nurdin. Masih di mute Pak Arya. Ya, silakan Pak Wijaya. Ini yang 200 gram. Ya. Ini yang 400 gram. Ada juga yang ini 150 gram. Ya, pakai apa namanya? Kemasan ini. Botolan ya. Botolan. Sama yang ini nektar arennya. Yang cairnya. Masih pakai kaca, botol kaca. Karena apa? Kalau pakai botol kaca itu lebih tahan. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Pak Arya. Pak Wicak tadi ada mau ditambahkan, silakan Pak Wicak. Mungkin kalau mau menikmati kopi kejapa, pentingnya ditemani dengan gula aren. Kalau budaya di sana digigit dulu gulanya, diminum kopi kejapanya seperti baik robusta maupun arabikanya seperti itu. Mungkin Pak Wayan Seryo kalau sudah masuk, apakah sudah bisa memberikan masukan Pak? Pasti di mute Pak. Masih belum keluar suaranya Bapak? Kayaknya masih belum bisa nih Pak Wayan. Mungkin saya tambahan satu, Mas Nurdin. Ya, silakan Bu Nat. Karena ini sekedar ini aja ya, komentar aja ya mengenai produk Buleleng yang gula aren itu ya. Karena saya udah pernah mencoba pada saat ke Buleleng. Jadi selama ini kalau saya beli gula seperti itu biasanya di farmers market ya. Tetapi setelah mencoba yang di Buleleng itu dari pengalaman saya sih memang rasa dan kualitasnya yang di Buleleng jauh lebih baik dengan produk-produk yang saya dapatkan di farmers market biasanya. Terima kasih Bu Natali. Ya, makasih. Apalagi yang udah disimpan lama itu ya Bu Nat ya. Ya warnanya sampai hitam. Oh itu saya nggak tahu. Belum pernah mencoba. Oh ya Bu Nat belum ya, oke. Belum. Oke. Mungkin yang lainnya masih ada tanggapan Bapak Ibu? Saya boleh izin bertanya Pak ke Kejapa Coffee? Ya, silakan Bu Dewi. Baik, Bapak untuk Kejapa Coffee ini kan tadi Dewi dengar itu ini ya roasted bean ya yang dijual. Ya. Iya Ibu, benar. Ya, roasted bean, yang green bean juga kita jual. Oh, green bean juga jual ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Mungkin nanti Dewi boleh minta katalog produknya Pak untuk Arabica, kopinya, sama kalau misalnya untuk Robusta juga ada Pak. Siap ada Ibu, Arabica dan Robusta.
Mungkin dia butuh itu karena kebetulan di platform kami di mediaindonesia.com ada beberapa permintaan masuk juga untuk kopi, Pak, dari negara Mesir yang terbaru ini. Mungkin nanti Dewi izin untuk follow up juga ya, Pak Nurdin. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, silakan. Siap Ibu Dewi, ditunggu ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti Dewi juga bisa share kontak Dewi di sini ya. Ya. Oke, makasih Bu Dewi. Yang lain kira-kira masih ada tanggapan? Dari Pak Hendra, dari Tanihub mungkin. Halo, saya Vice dari Tanihub. Join di pertengahan sih, pengen tanya yang untuk strawberry. Boleh, Itu boleh. kan di sini strawberry frozen ya. Kalau misalnya strawberry freshnya apakah memungkinkan juga ya? Gimana Pak Wayan? Untuk yang segar masih bisa juga memungkinkan untuk dipasarkan Pak Wayan? Kayak Pak Wayannya belum bisa, suaranya belum keluar ya? Iya. Pak Wicak mungkin bisa dibantu Pak Wicak? Di sini Pak Wayan. Kasihan beliau. Saya tidak bisa bantu Pak karena posisi Pak Wayan jauh sekali di selatan sana. Nah, mungkin sepengetahuan Pak Wicak pada saat berkunjung ke sana, itu yang segar juga ada dijual nggak Pak? Yang segar? Yang segar masih di kawasan Bali saja Pak untuk produknya. Mungkin sekarang sudah ya keran pariwisata sudah mulai terbuka, mungkin sudah ada beberapa orderan sih tentang stroberinya Pak. Mungkin info tambahan saja ini, waktu saya bicara dengan Pak Wayan Seria waktu itu, dia udah pernah mencoba mengirim beberapa permintaan fresh keluar Bali, tapi kayaknya banyak yang bermasalah karena kan baik pengemasannya maupun armadanya nggak bisa dijamin bagus gitu loh, jadinya dia selalu agak trauma nih kalau fresh gitu loh, makanya dia untuk di luar Bali dia prefer untuk frozen. Belum ketemu teknologinya mungkin supaya yang bisa membuat fresh. Itu saja sih yang saya kemarin dapat dari Pak Wayan Seria untuk informasi strawberry. Padahal kalau kita ke sana itu kita lebih ngelihat strawberry frozen sama strawberry fresh itu lebih ngiler dengan yang freshnya sih, yang karena fresh ya. Ya betul Bu gitu loh. Cuma kalau kita ke sana makan di sana enak, coba kita bawa pulang itu udah beda lagi gitu loh. Karena udah mulai sedikit agak layu dan sebagainya gitu kurang lebih. Berarti si produk strawberry freshnya benar-benar dipetik dari kebun, sudah tidak ada kayak semacam mungkin pencucian kah atau rendam apakah kayak gitu, nggak ada ya? Kayaknya enggak kalau saya lihat sih kemarin, karena kemarin kita juga nyoba metik satu langsung kita makan aja gitu. Oke. Ini kalau untuk strawberry frozen-nya sendiri kapasitas produksinya bisa berapa? Maaf ya kalau saya ngulang lagi karena saya juga nggak apa-apa, silakan. Di tengah-tengah. Kapasitas produksinya bisa berapa banyak ya untuk strawberry frozen ya? Nah, nggak tahu nih Mas Pak Wicak tadi sempat dengar nggak yang Pak Wayan Seria awal-awal tadi? Saya nggak ikut soalnya tadi. Belum soalnya suaranya nggak keluar punya Pak Wayan. Pak Seria bisa pakai kode tangan berapa ton kira-kira penghasilan sebulan atau setahun ini? Atau diketik di chat juga boleh. Atau di chat juga bisa Pak. Suaranya tidak keluar Pak. Di chat aja Pak, di chat aja Pak. Ya Pak Wayan di chat aja nggak apa-apa Pak Wayan. Sama ya mungkin bisa buat bertahan berapa lama frozennya itu? Setelah dipanen Bu? Frozennya, jadi setelah diproses frozen itu masa simpannya bisa bertahan berapa lama ya? Bisa sampai 1 bulan kalau frozen Bu, bahkan bisa lebih karena tidak merubah apapun sudah dalam keadaan frozen. Oke. Kemudian gimana Pak Wayan, bisa muncul suaranya Pak Wayan? Berusaha keras nih Pak Wayan kayaknya. sama harganya paling ya ada kemasan ukuran berapa sih?
Nah, Pak Wim mungkin bisa dibantu Pak Wim untuk yang ukuran-ukuran frozen sama harga. Kalau harga saya nggak tahu, Pak Wayan Surya lebih tahu. Kalau yang saya tahu dari Pak Wayan Surya waktu itu ukurannya ada grade A, grade B, grade C. Dalam kondisi tertentu bisa ada grade super atau premium waktu itu Pak Wayan, lupa saya namanya. Pokoknya ada satu lagi yang paling gede gitu loh. Tapi Pak itu Wayan, mohon diangkat telepon saya Pak Wayan. Maaf ya Pak. Ya, itu ada grade A, grade B, grade Halo. C. Di gambar yang Halo Pak Wayan. kita berikan itu ini apa namanya grade Ya. apa namanya grade. Mungkin bisa grade saya A. bantu ini Bu terkait Silakan suaranya Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Ini teman-teman bertanya berapa kira-kira penghasilannya, hasil produksinya dan harga jualnya berapa stroberi Bapak bisa dijelaskan lewat telepon itu Pak? Ya, terima kasih. Apa suaranya bisa terdengar? Bisa. Dengar Pak, sekarang Pak, lewat handphonenya Pak Wicak yang ajaib dan hebat ini. Iya. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis untuk Ke mute Pak Wicak. Pak Wicak jangan di-mute dong Pak Wicak. Ya, sudah. Yuk. Lanjut Pak Wayan. Produksi kita di kelompok per tahun itu rata-rata sampai 200 ton. 200 ton per tahun. Per bulannya bisa berapa ya? Kalau per bulan kita bagi Bu, karena ini buah ada masa-masa low-nya, ada masa standar, ada masa high-nya. Kalau di masa high di bulan 6, 7, 8, 9 itu produksi kita per bulan bisa mencapai 20 sampai 30 ton. Oke. Ini fresh ya, strawberry fresh ya? Ya, fresh. Baik, Pak. Kalau yang sekarang kita buat frozen, itu kita bagi 3. Sesuai grade juga ada grade A dan grade B itu kita bilang premium. Karena prosesnya juga dengan ukuran, terus speknya ini untuk pasar menengah ke atas. Nah, terus kalau yang frozen ada istilahnya buah potong, Bu. Buah-buah yang kecil itu arahnya kita masuk ke pasar-pasar olahan itu industri rumah tangga lah. Nah, untuk sementara kami di strawberry ini belum ada olahannya. Belum ada olahan kami. Seperti itu. Nah, untuk packagingnya sendiri, Bapak jual seperti apa ya? Nah, sementara kami untuk packaging di strawberry, untuk frozen, ada yang kemasan 1 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo. Nah, itu untuk yang segar, kami punya kemasan 250 gram per mika. Itu menggunakan mika ya Pak ya? Ya, untuk yang segar kami menggunakan mika. Tapi kami di masa pandemi ini karena pasar pariwisata sangat anjlok. Sementara kami menyasar ke pasar-pasar display, itu pasar minimarket dan sejenisnya untuk yang segar. Baik, Pak. Kalau yang frozen sudah dijual kemana aja, Pak? Nah, kalau produk kami yang segar, sekarang ini masuk ke pasar display di lokal Bali. Kalau yang frozen sudah masuk ke pasar industri di wilayah Jawa. Ya lanjut aja Pak. Ya. Baru sampai Jawa saja ya Pak ya? Ya. Sampai karena untuk frozen ini kebanyakan ke industri Pak, diolah jadi minuman apa dan sebagainya, es krim gitu.
Kami belum bisa mengolah, di tempat kami belum ada pengolahan. Ada lagi tanggapan yang lain? Dari saya sementara cukup, paling mungkin ya itu saya mungkin akan minta izin untuk hubungi langsung para produsennya sih, karena mungkin ada beberapa hal yang saya akan tanyakan di setelahnya sih. Ya. Oke. Terima kasih. Pak Nurdin, maaf hanya untuk informatif saja. Boleh. Itu kalau strawberry frozen, tadi kan ada strawberry ada fresh, itu pakai Mika. Nah, kalau frozen itu pakai ini nggak Pak? Dalam arti vacuum, di vakum Pak? Sementara belum divakum Pak, karena ini untuk penjualan tidak ada yang di display Pak. Masuk pasar display tidak ada. Masuk pasar olahan. Kalau sebelum pandemi, kita masuk ke pasar horeca. Hotel restoran yang memakai, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Paling per bulan, rata-rata kami masuk horeca itu kebutuhannya paling sekitar setahun sebulan, Pak. Ya, karena kalau untuk pasar luar negeri, ya memang sih salah satu packing kalau itu tidak di dalam sebuah packaging khusus, memang sih yang biasa dilakukan itu memang pakai vacuum. Cuman nanti kita ini aja bagaimana baiknya supaya bisa dipertemukan antara ketersediaan packaging yang ada dengan nanti yang kira-kira nanti yang kalau ada inquiry bisa saya pertanyakan ke calon buyernya seperti itu untuknya masalah packagingnya. Ya, Pak. Mudah-mudahan nanti kami ketemu jalannya, karena pernah kami menawarkan ke salah satu supermarket. Ini dah karena di packaging terus distribusi untuk di display itu kami sangat beresiko yang di frozen Pak. Makanya sementara belum masuk ke pasar display. Oke. Terima kasih infonya, Pak Fayaz. Terima kasih, Pak.